Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Wa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ala yang sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Husna An-Nisa Oh iya, Masya Allah. Majelis Taklim An-Nisa Wonosobo rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahkan rizki, keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama mengawali kajian pada pagi menjelang siang ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di antara nikmatnya Allah bisa hadirkan kita di majelis ini. Insya Allah ini majelis yang mulia, di tempat yang mulia, bersama insya Allah orang-orang yang mulia pula. Maka mudah-mudahan kesyukuran ini kita menjadikan bukti iman yang menjadikan Allah menambah terus nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu-ibu jamaah An-Nisa rahimakumullah, tema pada pagi hari ini adalah apa ya Bu temanya Bu? Jangan mengkhianati cintanya Rasulullah. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena tanpa disadari banyak di antara umat di akhir zaman yang itu begitu dicintai Rasul, yang itu begitu dirindukan Rasul, yang Rasul mendambakan keselamatan untuk umat-umat di akhir zaman nanti, tapi justru pengorbanan, pemberian, doa dan semua yang dipersembahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kadang tanpa disadari tidak direspon, tidak dibalas dan tidak berupaya untuk mengikutinya. Maka andaikan itu diibaratkan cinta seperti bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena Rasul begitu cinta dengan kita. Rasul begitu sayang, begitu peduli sama kita. Maka izinkan kami bersama-sama kita mengenal lagi sosok manusia mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu 3 asas akidah yang harus dimiliki oleh setiap muslim, di antaranya adalah bagaimana kita harus mengenal Nabi kita dengan baik. Ibu-ibu sudah mengenal Rasul dengan baik? Lahir tanggal berapa Nabi Muhammad? 12 Rabiul Awal tahun
Gajah. Tempatnya di mana lahirnya? Di mana ibu tempatnya? Kok ragu? Di kota Mekah. Meninggalnya di mana ibu? Madinah. Usianya Rasul berapa? Ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Bapaknya siapa namanya? Abdullah. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Buyutnya namanya? Istrinya namanya Khadijah. Satu saja yang disebut. Aisyah. Dua saja yang disebut. Hafsah. Tiga saja yang disebut. Masya Allah. Putra beliau berapa? 7. Betul. Siapa saja ibu? Iya Fatimah. Benar. Yang paling terkenal ya. Kalau zaman kecil dulu kan ada lagunya ya. Anak-anak Nabi itu 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, itu kalau di TPQ dulu kan ya, kalau di lagu-lagu itu jadi daya ingatnya sampai tua kayaknya masih keinget gitu kan. Seperti lagu-lagu masa kecil itu kan sampai masih sudah dewasa masih keingat. Nah, izinkan kita mengingat kembali sosok baginda paling mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Yang pertama beliau Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti simbahnya, bin Hashim. Nah ini Hashim itu berarti kakek buyut ya, kakek buyutnya. Hashim ini termasuk dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah bagian dari bangsa Arab. Karena di Arab kan dulu suku-suku nggih, antar suku saling berlomba berfastabiqul khairat. Di mana Quraisy adalah bagian dari bangsa Arab dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, kekasih istimewa atau Khalilullah. Semoga salawat dan salam yang paling utama senantiasa terlimpah bagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sekilas dari mulai bapak, kakek buyutnya ternyata nyambung kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Rasulullah itu keturunan dari Nabi Ibrahim dari putranya bernama Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail berpunya saudara namanya Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak itu nanti dari Nabi Ishak yang banyak menurunkan Nabi dan Rasul. Termasuk nanti ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai banyak. Sedangkan dari garis keturunannya Nabi Ismail tidak ada yang menjadi Nabi sampai terakhir. Baru Nabi yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu minal umuri 63 sanah. Minha arba'una qabla nubuwah wa thalathun wa isyaruna fin nubuwah. Beliau hidup 63 tahun. 40 tahunnya sebelum kenabian, 23 tahunnya setelah kenabian. Jadi usianya 63. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Karena ketika diangkat usia beliau adalah usia 40 tahun. Maka sering sekali para ulama menjelaskan batas usia kematangan seseorang dalam pikiran, dalam jiwa, dalam segala halnya itu di usia ke-40 tahun. Ada rahasia di usia ke-40 tahun.
Ada yang menyebutkan kalau sudah 40 tahun kemudian dia sudah bisa memperbaiki diri dari yang sebelumnya, bisa hijrah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik, maka setelah 40 tahun dia akan cenderung kepada perubahan itu. Tapi kalau di 40 tahunnya masih sama dengan rutinitas atau bahkan tabiat buruk, masa-masa mudanya masih sama, maka besar kemungkinan melewati usia 40 tahun masih sama dengan hal yang tadi dilakukan. Kecuali memang Allah menghendaki dan dia juga sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd, di mana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum ini bisa secara bersama, bisa juga secara individu. Jadi Allah nggak akan merubah nasib kita karena sejak kita belum dilahirkan semua sudah tertulis, rufi'atil qalam wa juffatil, sudah diangkat penanya. Artinya semua ketentuan Allah tentang diri kita sudah tertulis semuanya. Tidak akan bisa merubah kecuali memang kita dengan izin Allah. Itu pun tidak semua takdir. Hanya takdir-takdir yang bisa dirubah ketika Allah memberikan campur tangan manusia. Kalau tidak salah namanya takdir mukhayyar. Kalau yang takdir tidak bisa dirubah, takdir mubrom. Seperti kalau ibu ditakdirkan wanita, ya sudah. Sekuat tenaga ibu mau merubah jenis kelamin, gak bisa. Secanggih apapun. Seandainya ada yang sudah mencoba, tetapi tidak bisa sama persis. Kan laki-laki tidak memiliki rahim. Jangan nggak bisa. Itu. Bahkan sampai sifat-sifatnya kan itu. Nah, Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, berarti perjalanan beliau membawa risalah itu dalam kurun waktu 23 tahun. Itu dibagi menjadi 2 periodisasi. Periode pertama adalah dalam rangka beliau menegakkan akidah di kota Mekah. Maka ayat-ayat yang turun di 10 tahun pertama disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Setelah 10 tahun kemudian datanglah perintah hijrah ke Yasrib yang kita kenal sekarang adalah kota Madinatul Munawwarah. Di situ kemudian di ayat-ayatnya turun disebut ayat Madaniyah. Berikutnya, nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddathir wa baladuhu Makkah ba'athahu Allahu bin nidharati anisyirki wa bid da'wati ila tauhid. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di gua Hira, yang mana beliau ketika pulang ndrodok, tidak bisa ngomong apa-apa karena pertama kali melihat sosok Jibril, maka takut luar biasa. Ibu-ibu kalau malam hari terus ada sosok-sosok yang itu kan pasti kan teratap atine. Jebule malahan hanya daun pisang yang terkena angin. Itu pun atine pun nyos ngeten niku nggih, apalagi yang nun sewu agak takut gelap, takut sendiri. Ke kamar mandi saja minta diantar. Padahal kamar mandi di rumah sendiri. Ya. Nah itu Rasul di Gua Hira mendapat wahyu pertama yang itu menandakan beliau diangkat sebagai nabi. Dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5. Kemudian wa ursila bil muddathir, dan beliau diutus menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir. Gimana suratnya Al-Muddathir itu? Ya ayyuhal muddathir
Qum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ayat 1 sampai 7 itu ayat yang turun mengangkat beliau sebagai rasul. Bedakah nabi dengan rasul? Beda atau tidak nabi dan rasul, ibu-ibu An-Nisa? Beda nggih. Kalau nabi Allah berikan wahyu kepada nabi yang diutus itu untuk dirinya saja. Tapi kalau rasul, wahyu yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril wajib kemudian disampaikan risalahnya. Jadi itu dua ayat yang membedakan perintah atau kalau hari ini mungkin tupoksi. Ya, tupoksinya menjadi nabi ketika turun Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kemudian tupoksi menjadi rasul yang wajib menyampaikan, dan kita kenal rasul dalam menyampaikan risalah kan ada dua cara. Cara yang pertama secara diam-diam. Kenapa? Karena masih takut. Karena mayoritas belum tahu kalau nabi itu sudah diangkat sebagai rasul dan khawatir, maka diam-diam. Maka dakwahnya ini bisir, diam-diam. Ke orang-orang terdekat dulu, besti-bestinya dulu, keluarga-keluarganya dulu. Baru kemudian setelah cukup kuat, apalagi dengan masuknya sahabat Umar Ibnul Khattab, ada paman Hamzah juga, baru beliau kemudian bisa mendakwahkan Islam secara terang-terangan begitu. Itu Quran surat Al-Muddathir, artinya hai orang-orang yang berselimut. Ah niki wono sapa banget niki nggih. Berselimut, karena nek mboten selimutan sekarang beberapa hari terakhir malamnya cukup dingin nggih Bu nggih. Bangunlah lalu berilah peringatan. Nah niki. Wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Rasulullah ketika berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Berarti kan harus menyampaikan risalah karena memberi peringatan. Agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah dalam memenuhi perintah. Itu Al-Muddatsir 1 sampai 7. Kita sedikit bahas. Enggak apa-apa ya, bahas Al-Qur'an ya. Jarang saya soalnya. Biasanya cerita senangnya gitu. Maknanya kum fa'angdzir yungdziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Dari perintah Allah tentang kum fa'angdzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi Rasul tertidur, berselimut, diminta bangun, terus menyampaikan peringatan. Ini bermakna bahwa Nabi diperintahkan untuk menyeru. Ternyata di sini disebutkan bangunlah lalu berilah peringatan, yakni beliau harus memberikan peringatan keras terhadap kesyirikan dan beliau harus menyeru kepada tauhid. Hal pertama yang diberikan kepada Rasulullah, perintah dari Allah adalah untuk menyingkirkan, memurnikan tauhid. Karena di zaman Nabi, ketika beliau belum diangkat sebagai Rasul, masyarakat yang ada di sekitar kota Mekah ini menyembah berhala. Sekalipun mereka Islam, mereka masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ka'bah itu mereka tawaf, mengelilingi, melaksanakan haji. Tetapi di antara Ka'bah di sekitar kanan kirinya mengelilingi itu semuanya adalah patung-patung. Jadi Ka'bah itu dulu dikelilingi oleh berhala. Mubeng niku ibu-ibu. Mubeng niku seperti orang sholat. Jajar. Bahkan jumlahnya ada yang mengatakan 360 berhala. Maka perintah pertama yang Allah berikan kepada Rasul untuk memberikan peringatan adalah meninggalkan perkara syirik. Syirik niku nopo to Ibu?
menyekutukan Allah, percaya selain Allah, percaya ada kekuatan selain kekuatan dari Allah, minta tolong kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Maka pernah dengar ada syirik besar, ada syirik kecil, pernah dengar? Syirik besar yang seperti apa? Yang jelas, sesembahannya jelas. Kepada berhala, kepada pohon, kepada apa yang dianggap. Jelas itu adalah syirik yang besar. Syirik kecil seperti apa? Hampir sama, bahasa sederhananya. Pokok intinya sama, value-nya itu sama, cuma dia itu remeng-remeng. Jadi gini, beramal kebaikan tapi tujuannya pengen dipuji orang, kan istilah agama kita disebut riya, menampakkan. Bukan menampakkan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tidak semua yang terlihat orang kemudian lalu disebut otomatis riya, tidak. Contoh, sholat berjamaah di masjid. Bukan riya. Ibu dari rumah ajak anak-anak maghrib itu, anak-anak kanan kiri ke masjid, ditanya tetangga, ibu 5:30 gasik teman ajeng teng pundi? Niki persiapan sholat maghrib. Bukan riya, karena mustahil menyembunyikan sholat berjamaah. Jangan mau lewat terowongan, nggak ada terowongan, Bu. Mau nyamar, repot banget. Justru itu adalah dakwah kita. Lah ada ibadah yang memang harus kita sembunyikan. Biasanya terkait dengan ibadah-ibadah sunnah biasanya. Puasa Ramadan tampakkan. Tampakkan. Orang biar tahu kita itu puasa Ramadan, tampakkan. Kalau puasa Senin Kamis jangan tampakkan. Kaburkan. Kalau perlu orang tahunya jenengan nggak puasa. Kondangan tetap kondangan, bayan tetap bayan, kumpulan tetap kumpulan, ada snack dapat tetap dapat, nggak apa-apa, nggak usah. Mohon maaf, saya kalau setiap Kamis, terus penjelasannya panjang banget. Nah, ini kan, udah, kecuali kalau ditanya detail, nggak apa-apa. Ya, nah riya itu disebut syirik kecil. Padahal itu ibadah. Kenapa? Hampir sama dengan menyembah patung tadi. Karena di dalam riya ada sedikit harapan kita kepada selain Allah. Memang puasanya lillahi ta'ala. Memang sholat tahajudnya lillahi ta'ala. Tapi begitu statusnya, alhamdulillah kebangun ya Allah 2:30. Tabarakallah, Masya Allah, cekrik. Nanti sambil nunggu subuh kita ngepoin siapa saja yang sudah lihat status kita. Mbak Nganu nge-like Jal. Kan? Berarti kan ada sedikit harapan kita kepada orang. Padahal niatnya memang kepada Allah. Lah, karena ada unsur selain Allah itulah disebut riya itu sebagai syirik kecil. Tapi kecil itu kalau terlalu sering, bahkan sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi otomatis nek berbuat baik, rasanya nggak bisa kalau nggak dinampakkan ke orang lain, ini berbahaya. Jadi kum fa'angzir itu adalah Allah memerintahkan Nabi memberikan peringatan khususnya tentang pemurnian tauhid. Termasuk mari kita bersihkan dari amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan ibadah kita terkotori oleh riya. Karena riya termasuk syirik kecil. Wa rabbuka fakabbir. Ai azimhu bitauhid. Maknanya agungkanlah Tuhanmu adalah agungkanlah dia dengan tauhid. Mengagungkan Allah itu ya dengan tauhid. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa saya sembah kecuali Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah ada kalimat tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua kalimat tauhid. Hanya kepadamu ya Rob saya menyembah. Dan hanya kepadamulah saya minta tolong. Itu kan maknanya tauhid. Mboten nonton sing tak sembah mung jenengan.
Kula mboten nyuwun kalih sinten-sinten, mung kalih jenengan. Itu. Wa thiyabaka fatahhir aidha au tahhir a'malaka anisyirki. Bersihkanlah pakaianmu. Makna kalimatnya kan wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, bukan berarti kemudian sekedar pakaian bersih. Memang untuk ibadah kepada Allah baju kita harus bersih, harus suci. Karena kalau kita sholat, kita ibadah haji, itu kan harus suci pakaian. Di samping tentu suci badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Pakaian kita juga harus suci. Tidak cukup bersih. Karena bersih belum tentu suci. Tempatnya juga sama, tapi di sini yang dimaksud suci pakaian itu bukan sekedar klambine di laundry, resik, wangi, mboten, tapi yang dimaksud adalah bersihkanlah pakaianmu itu adalah bersihkan amal perbuatanmu dari kesyirikan. Apakah ada amal perbuatan yang masih berbau kesyirikan? Mohon maaf, di tanah Jawa kadang tidak terasa dan seperti berlalu saja, tetapi ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Mohon maaf, lagi-lagi karena kurangnya ilmu pengetahuan dan hanya taklid. Taklid itu meniru apa yang sudah berlaku. Punya anak kecil masih balita, biar sehat selalu, lengan tangannya dikasih benang. Kalau teng Jawa istilahnya apa, Bu? Lawe. Lawe wenang nggih. Kalau teng desa-desa ngen kula kan masih sering ada itu anak, tak kira itu zaman dulu, tak kira. Ternyata hari ini masih. Itu kan maksudnya padahal orangnya sholat, padahal ahli sholawat, padahal ahli puasa. Lah, tetapi perintahnya ini adalah membersihkan dari perbuatan-perbuatan yang masih berbau kesyirikan. Mau pindah rumah, sebelum memasuki rumah baru, sembelih ayam. Cara masaknya tidak boleh dipotong-potong, namanya ingkung. Terus segon niku digawe bojo, tumbas sedaya jenis jajanan pasar. Mboten nonton sing salah niku, Bu. Tidak ada yang salah selama ayame tumbase jelas dari harta yang halal. Nek tumbase urip-uripan le nyembelih jelas atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar jelas. Niatnya niat kepingin sedekah kepada tetangga lama dan calon tetangga baru. Niatnya kepingin meminta keselamatan, ini hanya bentuk syukur saja karena saya beli rumah baru, nggak ada niatan lain, nggak ada yang salah. Menjadi salah ketika nek orang nganggo ingkung, nek orang nganggo bojo ra slamet. Nek ora nak ingkunge engko lah sing nang omah iki ora kerasan. Engko nek ora nganggo bojo engko tanggane ana sing jahat. Lah kepercayaan itulah yang merusak. Barang-barang tadi nggak ada yang salah sebetulnya. Yang salah adalah ini. Karena innamal a'malu binniyah. Segala amal tergantung pada niatnya. Ini yang kita bahas hari ini, bagian bentuk kita membalas cinta Rasul. Kan Rasul diutus memang untuk itu, memurnikan itu. Nah sekarang kita sebagai balas cintanya Rasul, yuk kita lanjutkan. Kita ikhtiarkan minimal diri dan keluarga kita. Jadi bersihkan wa thiyabaka fatahhir, artinya kan bersihkanlah pakaianmu, ternyata maknanya adalah bersihkan amal perbuatan kita dari kesyirikan. Warrudza fahjur. Ar-rudza al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahluha. Makna tinggalkanlah perbuatan dosa. Kan warudza fahjur itu kan tinggalkanlah perbuatan dosa. Ini maksudnya adalah kata arrudza bermakna berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah tadi. Fahjur bermakna tinggalkanlah atau anti terhadapnya dan anti terhadap pelakunya.
Jadi makna tinggalkanlah perbuatan dosa lagi-lagi terkait dengan kesyirikan tadi, tauhid tadi. Karena ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah, ini hampir kebanyakan ayatnya tentang akidah. Ayatnya itu tentang keimanan. Beda dengan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Ini banyak ayat yang turun di Madinah itu terkait dengan ayat-ayat muamalah gitu. Kalau di kota Mekah kayaknya nggak turun itu ayat tentang zakat itu belum. Okay. Kemudian berikutnya, akhadha ala hadzal 'ashra sinina yad'u ila tauhid. Beliau melaksanakan perintah berdakwah kepada tauhid ini selama 10 tahun. Jadi usia 40 sampai 50 tahun, dari pertama diangkat sampai usia 50 tahun, ini mayoritas, ini perintahnya tentang tauhid, tentang melawan kesyirikan. Ternyata kesyirikan itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi saja, sampai hari ini dan mungkin nanti sampai hari kiamat itu menjadi salah satu musuh utama kita, hal-hal kesyirikan. Atau misal ibu nih ulang tahun pernikahan, anniversary, wih. Terus harus ada ritual-ritual yang yang ibu-ibu percaya, kalau enggak nanti enggak langgeng dan sebagainya. Nah itu yang menjadi salah. Ulang tahun rumah kita, rumahnya sudah berapa tahun. Ulang tahun desa kita sudah berapa tahun. Ulang tahun kabupaten kita sudah berapa tahun. Enggak ada yang salah. Silahkan sebagai bentuk syukur kita. Alhamdulillah. Yang diingat-ingat nikmatnya Allah itu bagus. Tapi kalau di dalam pelaksanaan itu ada hal yang membuat kita yakin ada selain Allah yang memberi manfaat, ada selain Allah yang akan memberikan kemudorotan, ini yang bahaya. Ini yang nggak boleh. Ibu pernah dengar istilah Rebo Wekasan? Pernah ya? Awalnya itu kan bagus. Awalnya karena itu kalau nggak salah itu zamannya Sunan itu Wali Songo. Hanya karena ada keterputusan ilmu sehingga dalam menerjemahkan itu salah tafsiran. Itu kan memang mengharap kepada Allah sesuai yang saya baca. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Sesuai yang saya baca, saya pelajari, Rebo Wekasan awalnya memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan perlindungan. Kan sama seperti kita kalau membaca Al-Quran, kita minta dilindungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan perlindungan. Dalam kita membaca Al-Quran agar dilindungi dari godaan-godaan setan. Jadi memang ajaran itu. Tapi kan tidak hanya ketika baca Al-Quran, kehidupan kita baik di rumah, di luar rumah, ketika bekerja, di mana saja. Nah, minta perlindungan sama Allah bagus. Dan minta dijauhkan segala macam mara bahaya. Artinya Allah itu selalu memberikan pengawasan, mengirimkan malaikatnya untuk melindungi. Itu memang diajarkan, hanya kemudian bergeser. Kalau tidak dilakukan ini, maka nanti terjadi bahaya. Kalau mau nandur kok tidak ada upacaranya dulu, khawatir gagal panen. Kalau panen khawatir harganya murah. Begitu. Nah, apa yang terbesit di hati itulah yang akan membedakan. Maka tipis sekali sebetulnya perbedaannya. Maka hati-hati ibu-ibu dalam kalau ada yang menerangkan. Karena kalau yang mendengar tidak lengkap, maksudnya terpotong, ini videonya misal, kepotong saja. Yang mendengar hanya potongannya bisa, berarti ora oleh kuwi apa-apa ora oleh. Dengar dulu penjelasannya. Yang tidak boleh ketika niatan hati kita bukan kepada Allah. Minta perlindungannya bukan kepada Allah, tapi kepada barangnya. Gara-gara nggak ada barang inilah kemudian kita celaka. Kan jadi salah itu. Kemudian karena cabainya semuanya terkena hama, terus akhirnya menyimpulkan goro-goro ora ono ingkunge iki. Nah itu yang kemudian menjadi salah.
Padahal sekalipun sudah berdoa kepada Allah, mungkin enggak tetap ada bahaya itu mungkin enggak? Gini loh, ibu nyuwun sehat. Ya Allah karuniakanlah kepada saya kesehatan lahir dan batin setiap sholat. Wajib dan sunnah ibu minta doa. Masih mungkin enggak ibu sakit? Masih kan? Lah wong sing jelas sing disuwun Gusti Allah masih mungkin sakit kok. Apalagi yang diminta bukan Allah. Kok ndadak meni gara-gara ora ana bojone iki? Ini gara-gara nggak dikasih tali nih, makanya anaknya panas. Maka kan kalau orang zaman dulu panas langsung asumsinya itu kan keserempet truk, keserempet. Ya, napa-napa kok keserempet? Gimana? Senang banget keserempet loh. Ya, itu bahasanya ya. Padahal sudah meminta kepada Allah, bapak ibunya dokter kabeh umpamane. Masih mungkin nggak dia sakit? Ya masih mungkin. Masih mau bilang keserempet. Itu ya. Jadi bedanya tipis. Nah, kalau yang tidak memahami dengan detail kadang saling menyalahkan. Oh, sok koyo ngono ra oleh. Iki kan budaya loh. Iya, antar budaya memang ada yang harus dilestarikan selama dia tidak menarik ranah akidah. Selama tidak mengusik ranah akidah, monggo ibu-ibu. Enggak apa-apa ibu-ibu mau pakai buju, mau saya diundang ada orang mau memasuki rumah pertama kali buat rumah. Kalau dalam istilah wong desa niku ngeslupi omah. Memasuki rumah pertama kali karena rumahnya udah jadi, terus mau dihuni, maka diundang biasanya tetangga-tetangga dan family. Nah, di sana ada ini bucu-bucu. Terus didoakan, yuk nggak apa-apa, tak dongani Bu. Mau doa kok, selama doa kita tujukan hanya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Doa, kemudian pakai Indonesianya juga biar keluarga yang bersangkutan bisa paham. Ya Allah, alhamdulillah dengan karuniamu, dengan ridhomu, dengan nikmatmu, Bapak Fulan ini berhasil membangun rumah. Alhamdulillah hari ini sudah jadi dan insya Allah akan dihuni ya Allah dengan ridhomu pula dan mengharap kebesaranmu, berikanlah keselamatan bagi penghuninya, sehatkanlah penghuninya, lancarkan rizkinya. Kan apik niku walaupun nonton bujune. Selama bujune niku nggawe dhewe, tuku nganggo duit halal, ingkunge nggih bayar. Nah niku. Gitu. Enggak apa-apa. Kalau ibu-ibu nanti di rumahnya atau saudaranya ada yang itu mboten ora kena syirik, jangan. Enggak apa-apa. Yang penting dijelaskan pelan-pelan, ikuti aja. Karena dakwah paling bagus itu mengikuti, jangan melawan arus. Maka kita tidak ditolak, tapi perlahan-lahan bisa kita tata. Kalau ujuk-ujuk langsung enggak bisa. Enggak bisa. Rasulullah aja melarang homer pelan-pelan. Allah melarang homer pelan-pelan, enggak ujuk-ujuk langsung. Coba cek perintah meninggalkan homer. Khalifah Umar bin Khattab sudah mengikuti Nabi, masih minum homer. Muncul bahwa homer itu ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya. Berkurang yang minum tapi masih ada yang minum. Muncul lagi perintah, karena jangan engkau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Ada dalam Al-Quran, jangan dekati sholat sedangkan kamu mabuk. Nek mboten ngerti asbabun nuzulnya, mosok wong mendem mabuk dulu karena belum diharamkan. Jadi saya rada mumet-mumet kayak subuhan. Amin. Lo ngurung waladolin wis amin wae. Oh iya ding, ketoke wis ono waladolin. Mabuk ternyata. Baru kemudian kalimat terakhir larangan khamr adalah ketika Allah memerintahkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib, kemudian menyembelih
untuk binatang, menyembelih binatang untuk berhala. Itu semuanya perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah jauh-jauh. Setelah ayat itu turun, Umar bin Khattab baru ya sudah. Karena harus meninggalkan, akhirnya ditinggalkan. Jadi ternyata dakwah yo pelan-pelan. Mboten jerujuk-ujuk onten bojo jenengan dados ketua tim penggerak PKK. Terus dalam rangka hatinya PKK apa itu? Ada ya, saya lewat kan ada kebun hatinya PKK. Wah, terus ada kunjungan dari kecamatan apa? Onten bojone, terus jenengan durahane Majelis Taklim An-Nisa langsung. Ibu-ibu semuanya tidak usah pakai bucu. Itu syirik. Wah, jenengan langsung dikeluarkan dari keanggotaan nanti. Kono, lu wae ora usah urip nang kene. Gitu langsung ya. Di rapat-rapat nggak apa-apa kita pakai bucu. Kalau perlu bojone sing apik, Bu. Ojo beras sing paling enak. Iwake ojo mung siji. Oh sing akeh men tangga teparo bocah cilik sing nonton uman kabeh. Kita dakwahkan sedekah dan sedekah yang paling baik ya yang terbaik. Terus jangan lupa Bu, undang juga Pak Kiai itu untuk mendoakan. Kan lomba untuk kecamatan, doa untuk Allah. Oh gitu ya Bu. Iya, ayo gas. Ngoten ya. Jadi jangan keras-keras lah. Karena Nabi saja tidak terlalu keras. Gitu nggih. Kemudian berikutnya, wa ba'dal asyri urija bihi ila samai wa furidat alaihi salatul khamsa wa shalla fi Makkah 3 sinina. Setelah melewati masa 10 tahun Nabi itu ya tadi, maka kemudian beliau dimi'rajkan ke langit. Urija bihi ilas sama, dimi'rajkan ke langit. Yang kita kenal peristiwanya dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Nabi yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dari sini kemudian dinaikkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Dan dari pertemuannya dengan Allah muncul perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dan beliau melaksanakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Jadi perintah sholat itu datang setelah Nabi dakwah 10 tahun. Sebelum itu belum ada perintah sholat. Baru ketika 10 tahun akidahnya sudah dibersihkan, sudah ditata. Karena kan sholat itu full akidah itu. Sholat itu kan semuanya menghamba kepada Allah. Fokus, nggak boleh mikir dagangan, mboten pareng mikir urunan, mboten pareng mikir An-Nisa, mboten pareng mikir arisan, mboten pareng mikir SPP, mboten pareng mikir pondok, pun kabeh mikir Gusti nek akidahnya belum ditata, repot. Jadi kan Allah kan yang paling terbaik dalam memanage urusannya karena Allah Maha mengurusi seluruh alam semesta. Nah, maka 10 tahun dibangun akidahnya, baru kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj dan kemudian melaksanakan sholat di kota Mekah 3 tahun. Karena periode Mekah kan 13 tahun. 10 tahun baru dapat, berarti sholat di kota Mekah itu sejak diperintahkan Isra Mi'raj itu 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah wal hijratu al intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumus saah. Setelah 10 tahun itu kemudian sholat 3 tahun di kota Mekah, berarti 13 tahun. Usianya Nabi berarti berapa tahun?
53, pokoknya diangkatkan 40 tahun. Dakwah akidah 10 tahun berarti 50. Isra Mi'raj berarti usianya 50 tahun. Turun sholat 3 tahun berarti 53. Lah di usia 53 itu kemudian perintah hijrah. Berarti Nabi hijrah usianya berapa, Bu? 53 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jalan kaki, Bu. Kita kalau bahas nanti pembahasan kalau pas ada peristiwa Isra Mi'raj biar kena gitu. Kalau pas momennya kan kena gitu. Tapi spill nggak apa-apa sekarang. Jadi perjalanan paling berat itu salah satunya adalah hijrah. Hijrah itu berat luar biasa. Berat sekali. Kenapa? Dia Nabi dan para sahabatnya harus meninggalkan apa yang selama ini menjadi kebiasaan. Meninggalkan apa yang sudah dimiliki. Meninggalkan apa yang sudah terbiasa itu kan sulit. Jenengan terbiasa mboten sarapan. Terus dipeksoken sarapan. Sulit apa mboten? Kan ada sing mboten kulino sarapan. Maksudnya sarapan gasi. Sarapannya mungkin jam 9, setengah 10 atau jam 10. Dipeksoken sarapan jam 6 atau setengah 6. Sekalipun lauknya enak, kalau enggak terbiasa, sulit. Jadi sesuatu yang sudah terbiasa untuk dirubah memang sulit. Maka ibu kalau ada orang enggak pernah ngaji disuruh ngaji sulit, itu rumus. Jangan kayak iki wis tak kongkon yakin nyong wis peng papat ngasih izin nyong. Karena kalian ngejak ngasih izin kan kadang-kadang kita yang frustasi. Nyong izin dewek lah, jenengan wae Bu, jenengan wae Bu. Pahami dulu, awalnya tidak pernah ngaji sama sekali, njuk kon ngaji, maka pol alone kudune. Mungkin datang sekali, besoknya masih malas lagi. Mungkin malu dan sebagainya. Pahami dulu karena konsep dakwah kita harus memahami. Siapa yang kita ajak dakwah? Nek jenengan akon putrane sing pun 5 tahun mondok, pol gampange. Karena sudah terbentuk semuanya. Nggih. Ajak wong kon mesem sing ora tau mesem. Angel. Assalamualaikum. Ibu. Karena niku pawaan metendreng. Mungkin dia sudah berusaha senyum cuma karena mboten kulino. Itu pentingnya husnudzon, Bu, kayak gitu ya. Termasuk hijrahnya Nabi. Wah, luar biasa. Semua kebiasaan, tempat tinggal, tempat usaha, rumah tinggal, sekolahan, pamane sekolah, kabeh ditinggal. Yakin abot? Saya tidak bisa menjawab kalau umpamanya ditangleti. Kalau kita hidup di masa Rasul terus muncul perintah hijrah, belum yakin kita akan jawab, nggih kula nderek jenengan, belum tentu. Ha omahe piye engko nang kono manggone nggone sapa? Teng mriki kula nembe wae dangkat teng mriki niki. Saya baru laris-larise tokone mas akan ninggal. Ngaten niku. Walah napa meneh sing nembe nandur pari, nandur lombok. Dadak walah modale nyilih PKK meneh. Harus ditinggal. Kan sulit. Nah, ini dijelaskan di sini. Berpindahnya hijrah itu berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Karena niatnya hijrah bukan untuk dagang, bukan untuk apa-apa, tapi meninggalkan kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Karena konteks ketika itu Mekah sudah tidak kondusif untuk diajak menuju negeri Islam. Karena masyarakatnya lebih kuat mempertahankan kesyirikan, maka perintah meninggalkan gitu. Nek jenengan pun usaha ajak ngaji wis 10 tahun kaya Nabi 13 tahun kok tetap mboten purun ngaji lah nembe mawon olah nyong wis saya tak pindah wae luru wong liya ngoten. Nek nembe ping sekawan ngejak ngaji kok ditolak terus, jangan menyerah, belum 13 tahun. Ajak lagi, yuk Bu Anissa, yuk Anissa, nggih neng ora kepanggih, enggak datang, besok lagi. Bu, sekarang ada lagi loh. Ustaz Sukron lho sing ngisi, ngono umpamane. Ah tambah ora arep mangkat ngeten wong.
Yuk nggak apa-apa, cari. Kayaknya ada door prize-nya. Ya kan. Nanti yang pendatang-pendatang baru kasih door prize ngoten niku. Pun dengan ngakali mboten napa-napa dalam rangka mengajak kebaikan. Kalau ditolak 10 kali tapi dalam kurun waktu 1 tahun nggak boleh, tetap harus mengajak terus. Ngasih sinten sing isin pokoke. Kan kadang-kadang kan ada nggih istilah kula niku ngasih izin padahal ajak kebaikan pahala mboten. Onten wong maksiat terang-terangan, Bu. Nggih mboten? Teng alun-alun terang-terangan. Terang-terangan, aurat dibuka. Joget dengan bukan suami, bukan istrinya. Enggak izin loh niku, ditonton wong akeh. Mosok kebaikan no izin. Ngansi kono sing izin mboten napa-napa, ngoten, Bu. Lah kula masak totok-totok mboten nate kasil, nggih. Lho Nabi Nuh iki 10 tahun dapat 1 pengikut. Nggih, niki mending Anisa Qotah tunggal kalih 3 sekawan. Oh luwih akeh timbang Nabi Nuh, alhamdulillah. Niki nggih. Niki. Berikutnya. Mana ya tadi sampai mana, Bu? Sampai hijrah ya, Bu ya. Kemudian hijrah hukumnya fardu bagi umat ini ketika dulu bahkan sampai sekarang hijrah itu hukumnya fardu. Fardu itu wajib. Tapi kalau hari ini konteks hijrahnya berbeda. Ibu tidak harus pindah dari Sudagaran ke Selomerto, dari kota Wonosobo ke kota Temanggung, mboten. Tapi kewajiban hijrah kita adalah meninggalkan masa jahiliyah kita menuju masa yang lebih cerah, yang tadinya tidak beribadah ke hal yang taat beribadah, dari yang tadinya pemarah menuju pemaaf, yang tadinya enggak sabaran menjadi sabaran, yang tadinya julitan menjadi lawan kata julit apa, Mbak? Bahasa lain julit apa, Mbak Dea? Kalau Mbak Dea kan pasti langsung ngerti julit, tapi kalau bahasa ibu-ibu apa, Bu, Mbak? Julit. Julit tahu, Bu? Julit. Julit niku nopo-nopo dikomentari gitu ya, Mbak ya? Apa wae serba dikomentari. Napa, Bu? Open. Nek tangan kula dopen. Napa mawon dikomentari? Kai. Ngoten niku ciri-cirine. Ya niku ciri-ciri orang julit. Tahu enggak? Itu ciri. Itu pindah dari julid menuju enggak julid. Apapun yang dilakukan orang ya enggak apa-apa selama tidak merugikan kita, gitu ya. Terus dan hijrah itu dari negeri kesyirikan negeri Islam sudah, hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Jadi menuju kepada hal yang lebih baik itu harus kita ikhtiarkan. Berikutnya, ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusahum qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, mereka para malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kalian dulu di dunia. Itu kan? Jadi maksudnya orang-orang yang dulu diajak Nabi hijrah ke kota Madinah, dulu Yasrib namanya, kan ada yang enggan, ada yang enggak mau. Nanti akan ditanya, kenapa kemudian kamu kok tidak mau hijrah, kenapa meninggal di kota Mekah? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Perintah hijrah diantaranya bumi Allah itu luas. Kalau di sini nggak bisa untuk berbuat baik, bumi Allah masih luas. Salah satunya di kota Madinah. Kenapa kamu tidak memilih hijrah bersama Rasulullah? Kemudian kamu merasa paling terdolimi. Kalau bahasa anak sekarang kan ada yang paling merasa si korban. Apa istilahnya, Mbak? Yang paling merasa si korban, playing victim. Gaul banget Ibu. Playing victim. Jadi dia yang ngelakuin,
dia yang merasa korban. Jadi dia pelaku tapi di hadapan media merasa paling korban gitu loh. Itu namanya apa Bu? Playing victim. Keren ini ibunya. Itu kan istilah anak muda sekarang. Istilahnya putra jenengan. Berikutnya firman Allah juga, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun, wahai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumiku luas, oleh karena itu hendaklah hanya kepadaku saja kalian menyembah. Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Itu peristiwa-peristiwa hijrah nggih. Berikutnya. Lah kemudian di kota Makkah di kota Madinah inilah nanti juga ada hal yang luar biasa ketika Rasul mempersatukan atau mempersaudarakan antara kaum Ansor, yaitu para penduduk kota Madinah yang sudah beriman. Nah ini, jadi kaum Ansor itu tidak semua orang Madinah. Yang disebut kaum Ansor adalah penduduk kota Madinah, dulu bernama Yasrib, yang sudah beriman, disebut penduduk Ansor. Kenapa? Karena mereka menanti-nanti. Kan Nabi kan WA. Terus mereka dapat notif, lagi OTW neng Mekah. Terus mereka do siap-siap. Rasul dengan para pengikutnya mau ke sini. Nah, mereka siap-siap. Nah, karena siap-siap kan mau menolong. Dalam bahasa Arab menolong itu kan dari kata nasoro. Kaum Ansor adalah kaum-kaum yang menolong. Nah ini orang-orang yang tinggal di kota Madinah yang sudah beriman menunggu datangnya Nabi dan para pengikutnya berjalan dari kota Mekah. Lah kelompok-kelompok yang bersama Nabi yang domisilinya Mekah yang ikut namanya kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah. Niku wong-wong niku dereng nate kepanggih Bu. Kaum Mekah dan kaum Ansor, kaum Muhajirin dan kaum Ansor niku dereng nate kepanggih, hanya Rasul dan beberapa yang sering diajak Rasul untuk mendakwahkan Islam ke sana, tapi mayoritas belum nate kepanggih. Itu hebatnya di peristiwa ini, karena Rasul mempersaudarakan mereka, belas dereng nate kenal. Mereka juga enggak saling menfollow akun salah satunya. Jadi memang secara nyata maupun dunia maya belum saling mengenal, tapi bisa dipersatukan oleh Rasulullah. Ini hebatnya. Nek kenal njur saling mengasihi niku kan memper. Jenengan memang bukan saudara tetapi sesama majelis taklim An-Nisa. Kae ora mangkat mergone loro tilik memper. Nggih mboten? Nek umpamane wonten wong Banjar, negara, wong Purbalingga jenengan dereng nate kepanggih, terus dikabari loro terus jenengan tilik, gedek-gedek mesti, termasuk peristiwa ini. Kenapa? Karena kaum Ansor menyiapkan. Apa yang disiapkan? Apa yang dia miliki? Yang punya rumah luas pun siap-siap. Tengen kula mawon nek bingung nyare teng pundi. Teng mriki dereng wonten homestay. Tengen kula mawon. Nah, atau di rumah saya saja. Semua itu berebut untuk memberikan pertolongan. Ini hebatnya kaum Ansor. Padahal yang datang itu nggak tahu siapa, hanya taunya ini adalah saudara kalian. Dari mana? Kan kita bukan satu nasab. Allah mempersaudarakan kalian dengan iman. Allah mempersaudarakan kalian dengan Islam. Iman dan Islam inilah yang menjadikan kita bersaudara. Maka Nabi menjelaskan, al-muslimu ahul muslim. Muslim yang satu adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Kalbunyanu yashuddu ba'duhum ba'do. Yang namanya saudara niku kan saling tolong menolong. Maka muslim yang satu dengan yang lain harusnya yashuddu ba'duhum ba'do, saling menolong, saling melengkapi, sekalipun tidak ada keturunan secara nasab. Maka ibu-ibu paling luar biasa kisah ini ketika mereka saling memberikan tawaran, bahkan ada yang menawarkan rumah sampai menawarkan, kok nggak ada yang jawab ya? Istrinya khawatir banget ibu ditawarkan. Saya sedang bercerita di masa hijrah, nggak akan praktek kalau ini dan nggak mungkin bisa ibu.
Jadi mereka penduduk kota Madinah saking-sakingnya kepingin itu sampai semuanya ditawarkan. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang terkenal pebisnis ditawari sama sesama pebisnis. Jenengan mireng-mireng nggih teng mriku pebisnis, kula nika wonten cabang di kemawon. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan, tunjukkanlah kepada saya mana pasar. Yang satu pengen banget nawani, neng sing setunggal nggih tidak memanfaatkan kebaikan orang gitu. Jadi kan nyambung. Perwira nek cara wong desa mboten jero apa-apa. Boten. Ya nggak apa-apa, menerima juga nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma jangan memanfaatkan kebaikan orang, hanya itu janganlah pokoknya. Oke, gitu. Itu tentang peristiwa hijrah luar biasa. Bahkan sampai ada orang yang nggak punya juga kepingin bantu. Nek sing wong duitnya akeh bantu kan wajar. Jenengan jadi orang kaya raya, terus bantu, mboten gumun kula. Wong duwite akeh kok. Nek misal onten wong kok pas-pasan. Omah mawon ngontrak. Sekolah mawon golek sekolahan sing gratis. Tapi semangat membantunya itu kok sama dengan yang kaya. Ini yang luar biasa. Lah salah satu kaum Ansor itu ada niku, Rasul, kula tok lho sing dereng pikantuk tamu. Liyane pun angsal tamu kabeh, mungkin liyane dapat pahala, saya enggak dapat. Padahal wong niki umai paling sederhana teng kampung mriku. Tapi jenengan enggak apa-apa, apa ada tamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang penting tamune mau. Ya sudah, dilah wonten tamu, keri, kecer. Kapital. Maksudnya niku mboten njur kaya barang niku maksudnya. Yang lain sudah, karena kan berangsur-angsur Bu. Hijrah itu mboten njur sak rombongan kaya nek jenengan piknik. Antara bis 1 sampai bis 6 jajar-jajar. Niki mboten, kadang enten sing datangnya pagi, ada yang nanti siang, ada yang sore, karena sembunyi dari kejaran musuh. Lah niki sing teko keri niki, walah, menawa wis do kebek kabeh. Lah sing wong mboten gadah niki daftar, angger tamune purun tengen kula. Kamu ikut ini. Ternyata ketika masuk rumahnya sederhana banget. Nek rumahnya sederhana, tempat tidurnya pun sederhana. Rumahnya sederhana, hidangannya juga sederhana. Lah, adat dari dulu sampai sekarang angger onten tamu mesti disuguh. Baik minuman, cemilan sampai daharan. Lah niki kan wong ora duwe. Tamu ning ngelih banget. Sayah banget mlaku saka kota Mekah. Yakin, oh jenengan melampah, nggih, mboten nge-grab, mboten. Karena capek dan sebagainya, terus tanya sama istrinya, Bu, ki ono tamu siji, adoh banget le mlaku ketoke ngeliyen, duwe apa? Kata ibunya, walah, ono si Pak, kae maeman isih sepiring. Yo pas beneran, tapi Pak kuwi jatahe anake dhewe. Anake tak kon maem ket wau mangkin wae persis kali putrane jenengan. Ayo nak makan nanti terus gitu kan. Nah, sama enten contohnya tenang mawon Bu. Nah, terus itu ternyata jatah anaknya. Terus kata si kepala rumah tangga tadi yang kepengin banget nolong kaum muhajirin karena sudah dapat motivasi dari Rasulullah, perintah ke istrinya, Bu, anaknya masih kecil, bopongen dilelo-lelo. Bayangkan, hanya untuk demi memuliakan tamu dari kaum muhajirin. Istrinya insya Allah sudah ikut majelis taklim An-Nisa, jadi nggak banyak soal. Langsung ketika suami perintah dilelo-lelo yo, ndang ngasih merem, mboten nonton kata-kata lain. Persis seperti jamaah An-Nisa, langsung siap, langsung ayo nak dipopong puk oleh diceritani nabi-nabi, merem dibobokke, terus pun bubuk Pak, ya wis kuwi suguhana tamune. Bayangkan Bu, jenengan tumbas Kentucky chicken nggih putrane wonten tamu. Eman. Wah, engko anake emosi, guling-guling. Ya kan? Itu tidak disuguhkan. Dapat ketika memberikan kemudahan kepada orang yang berjalan dari kota Mekah,
Ternyata tidak mulus, Bu. Berbuat baik ternyata enggak semudah yang kita bayangkan. Ketika monggo Pak didahar niki. Kan pun pol senenge anake merem, akhirnya bisa memberikan. Ternyata tamunya juga orangnya penuh dengan adab. Pangapunten Pak, kula mboten saged dahar nek mboten sareng jenengan. Waduh. Wah, mung sepiring. Tamune niku kan penuh dengan adab. Lah nek cobi nek kula sing ngeliyen, monggo. Walah, bahkan kadang-kadang kita bertamu karena yang punya rumah teman kita akrab kan kadang-kadang urung dimanggake wis, wih tempe mulai anget. Padahal sing duwe omah urung monggo. Itu bukan anggota majelis An-Nisa sih. Niku tamune ngoten Bu, tamune mohon maaf Pak, saya nggak bisa makan kalau tidak beserta Bapak. Kami kalau makan harus berserta dengan yang punya rumah. Masuk ke rumah. Masalah meneh Bu. Lah nopo Pak, putrane kan pun tilem. Tamune ora gelem maem nek ora bareng awake dhewe. Lah kan mung garis sepiring. Jupuk kayak ngendi ki? Waduh, piye iki Mas? Ya piye? Ya piye? Jebul tumindak apik niku bingung. Jangan dikira makanya jenengan ajeng tumindak apik kadang-kadang dapat tantangan. Pingin apik dikira punya maksud. Dengaren Bu apik. Ngoten niku. Jenengan wis ngenai, suwun wae ora iso. Ada tantangannya berbuat baik itu. Akhirnya muncul ide ting. Nek cara nonton gambar lampune teng mriki ting ngeten niku. Terus menemui tamunya. Pak, siap makan ya, tapi bersama jenengan nggih siap. Cuma tempatnya beda Pak. Jenengan dahar teng mriki ruang tamu. Saya itu kalau makan tidak menemani istri saya enggak bisa. Itu konteksnya malam hari Bu. Konteksnya malam hari. Kenapa? Pagi dan siang saya makan di luar. Kalau malam pun saya makan tidak bersama istri saya, berarti istri saya sepanjang hari makan sendirian. Maka kita makan bareng cuma beda tempat Pak. Monggo jenengan dahar teng mriki kula teng lebet ngansani bojo. Oh ngoten nggih. Monggo didahar. Kemudian suami istri ini di ruang sebelahnya, di dalamnya hanya ketutup tirai mungkin. Niku terus njupuk piring kosong terus podo kluntringan. Klunting si tamu. Kono wis mulai. Berarti iki wis sudah pantas kalau saya memulai makan. Sing teng jero niku klunting. Bayangkan Bu, effortnya untuk menghormat tamu. Padahal nggak punya apa-apa, pingin nolong. Kenapa Al-Quran memuji alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra? Mereka yang disebut takwa itu yang infak sedekahnya baik ketika lapang duitnya banyak maupun pas-pasan, itulah takwa. Ini praktek takwa. Mung-mungan sedekah. Eman-eman lah. Ngenjang mawon nggih nek nariki mriki Bu. Niki Masya Allah. Ternyata praktek iman dan takwa adalah berat kalau kita tidak melihat bagaimana harapan kita kepada Allah. Yang kita bahas dari awal sampai akhir tentang perjalanan Rasulullah hanya sebagai kita mengingat ternyata perjuangan Rasul niku janjane dereng rampung nggih, masih ada 10 tahun ke sana. Sampai apalagi nanti cerita di akhir-akhir masa akhir beliau merisalahkan wahyu Allah itu. Itu luar biasa. Kenapa kita penting untuk melihat itu? Biar kita ngerti. Kalau sudah ngerti ada kemungkinan senang. Senang bisa ningkat kepada cinta. Kalau sudah cinta kita berani berkorban. Lah nek ngerti wae durung kok kon berkorban, tangeh lamon cara wong Jawane. Ngerti saja tidak kon berkorban. Tapi kalau sudah ngerti muncul rasa kasih sayang. Kasih sayang nanti bisa meningkat menjadi cinta. Nek pun cinta kan berkorban gampang. Ibu kok berani berkorban untuk anak? Yo karena itu darah daging saya. Neng coba anake tonggone. Apa anake wong Banjar mriko sing urung tau ketemu? Ora mungkin.
Mbok ketabrak napa muni? Lha melas temen tok. Kae gede akeh temen tetep lewat. Ning coba. Ning koyone tanggane dhewek, Pak mandek. Kenapa? Ngerti. Akhirnya mandek karena ngerti akan menimbulkan iba kasih sayang. Akhirnya ditolong. Jenengan kok nulungi nggih niki tanggane kula. Jenengan kok nulungi nggih niki padha-padha Anisa. Oh umpamane ngoten niku. Gitu. Lah nek kalih Kanjeng Nabi sama, tidak tahu Nabi, tidak tahu perjalanan Nabi, tidak tahu perjuangan Nabi, sulit kita untuk mencintai Nabi. Kita nggak bisa nangis karena Nabi kalau kita nggak tahu perjuangan beliau dari awal sampai akhir. Nggak bisa. Kita mau cinta sahabat nggak mungkin bisa kalau nggak tahu ceritanya sahabat. Niku. Maka mari dengan cara kita mengetahui kisah-kisah Nabi, maka ini bagian paling tidak kita tidak mengkhianati cintanya Nabi. Karena Nabi cinta sama kita itu luar biasa, melebihi cintanya Nabi kepada Fatimah. Padahal Fatimah putri sendiri, itu lebih cinta kita. Nabi itu lebih mencintai kita daripada Abu Bakar, padahal Abu Bakar rela digigit ular ketika hijrah. Korban. Yang penting Nabi enggak bangun, saya saja yang digigit. Digigit ular itu berat, biar aku saja. Abu Bakar enggak ada apa-apanya dengan Dilan. Ya kan? Karena itu kata-kata Dilan kan kopas dari kata-katanya Abu Bakar. Kan Abu Bakar kan meneteskan air mata ketika Nabi Muhammad tertidur di pangkuannya. Saking sakitnya jempol sikile dipatok ular, nahan loro. Tapi nggak berani bersuara, takut kebangun, netes. Tes, Rasulullah lagi tidur, tes. Dene nangis, ngoten nek cara jenengan. Terus ternyata digigit ular. Kata Abu Bakar, digigit ular itu sakit ya Rasulullah, biar aku saja. Nah, Dilan mah rindu itu berat, biar aku saja. Pret banget. Ngomong rindu kan karena belum menikah. Ya kan, kalau sudah menikah anaknya 3, jarang dengar kata rindu ya Bu ya. Jarang ya Bu ya. Senyum jenengan mewakili jawaban jenengan. Jadi karena jenengan sudah tersenyum dan sudah mewakili jawabannya, kita sudahi saja. Kita sambung di aktivitas kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti perintahnya, menjauhi apa yang dijauhi juga oleh beliau. Apa yang kita pelajari kita amalkan sedikit demi sedikit. Senang mengajak orang walaupun yang diajak biasa-biasa saja. Nggih, nggak apa-apa. Kayak gini di foto-foto disebar-sebarkan, kalau niatnya dakwah nggak apa-apa. Foto cekrak-cekrik mungkin kumpul sedarenge bubar foto nggak apa-apa, niatnya dakwah. Jangan niat kinyong lho wis ngaji ora kaya sampean. Nah niku sing mboten pareng. Itu ya. Ciri-cirinya pokoknya nek upload antara niat kepada Allah dan niat kepada manusia, nek coro saya loh, ini ilmu saya, kalau salah berarti saya yang salah. Ciri-cirinya kalau dia upload karena Allah, sudah bismillah, moga-moga banyak orang lihat. Tapi kalau yang niat manusia, sering-sering melihat siapa saja viewernya dan siapa saja yang nge-like. Terus nek kono nge-like ya nyong tak gelem nge-like postingane kono. Nyong moh lah kono wae ora nge-like postinganku kok gitu. Ya gitu nggih, napa-napa kok pamrih dadi wong iki. Ngoten mawon ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengikuti Nabi. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar mengikuti Nabi, Rasul ngakoni kita menjadi umatnya Nabi. Kelak di hadapan Allah kita mudah-mudahan dicari sama Rasulullah. Kita dimintakan ampunan sama Rasulullah, diberikan syafaat sehingga dosa kita dimintakan ampun oleh Rasulullah, kemudian digandeng tangan kita satu-satu diajak ke surganya Allah. Indah insya Allah. Kita ikhtiar bareng-bareng,
tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat dalam kebaikan dan kesabaran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan hal-hal ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan hal perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu saja, banyak tutur kata yang tidak berkenan mohon diikhlaskan. Sehat selalu, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.